Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdoa dengan tekun dan gigih, serta mempercayai waktu Tuhan dalam budaya kepuasan instan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 18, ayat 1 sampai ayat 8, yang memuat perumpamaan tentang janda yang gigih, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, untuk menggambarkan pentingnya doa yang gigih dan iman yang teguh kepada Tuhan. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan sekelompok orang, di berbagai lokasi selama pelayanannya di Yudea dan Galilea. Konteks perumpamaan ini mencerminkan kondisi masyarakat dan agama pada saat itu, di mana para janda dalam masyarakat Yahudi kuno, khususnya yang tua dan miskin, seringkali merupakan anggota komunitas yang paling rentan dan terpinggirkan. Mereka kurang mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi, seperti yang biasa diberikan kepada individu lainnya. Janda dalam perumpamaan ini melambangkan orang-orang yang tidak berdaya, dan sangat membutuhkan keadilan. Dalam perumpamaan tersebut, seorang janda terus-menerus menuntut keadilan dari hakim yang tidak adil, yang awalnya menolak mengabulkan permintaannya, namun karena kegigihan janda tersebut, sang hakim yang tidak adil pun akhirnya mengalah, dan mengabulkan tuntutan si janda. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menyoroti perbedaan antara hakim yang tidak adil dan Tuhan yang adil dan penuh kasih. Ia menekankan bahwa, bahkan jika seorang hakim yang tidak adil pada akhirnya menyerah pada tuntutan keadilan yang terus-menerus, betapa besarnya keadilan Tuhan, yang mengasihi dan peduli terhadap anak-anaknya, pasti menanggapi permintaan doa-doa mereka, walaupun sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Perumpamaan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya bertekun dalam doa, dan tetap beriman pada kebaikan dan keadilan Tuhan, bahkan ketika doa terlihat tertunda atau tidak terkabul. Hal ini mendorong orang beriman untuk percaya pada waktu Tuhan, dan terus mencari Dia dengan sungguh-sungguh melalui doa, mengetahui bahwa Tuhan mau mendengar doa Anda, dan peduli pada Anda yang meminta sesuatu padanya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Konteks perumpamaan ini mencerminkan kondisi masyarakat dan agama pada saat itu, di mana ketekunan dan iman merupakan nilai-nilai yang sangat penting di tengah tantangan hidup yang sering dipenuhi ketidakadilan. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan budaya kepuasan instan dan ketidaksabaran, pesan untuk berdoa dengan tekun dan gigih justru sangat bergema. Di dunia, di mana kita terbiasa dengan hasil yang cepat dan perbaikan yang instan,
Tuhan memanggil kita untuk percaya pada waktunya, dan terus mencari Dia dengan sungguh-sungguh melalui doa. Perumpamaan tentang janda yang gigih menuntut keadilan, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang adil, yang mau mendengarkan doa permohonan kita, dan peduli terhadap kebutuhan kita, bahkan ketika jawaban Tuhan itu tampaknya tertunda. Hal ini mengajarkan kita untuk memupuk kesabaran dan iman, mengetahui bahwa Tuhan bekerja di balik layar demi kebaikan kita. Terlebih lagi, dalam masyarakat yang mengejar kepuasan instan, doa yang tekun, gigih, dan menantikan jawaban Tuhan dengan sabar, berfungsi sebagai praktek tandingan terhadap budaya instan, yang membawa kita untuk berlabuh di hadirat Tuhan. Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan di atas segalanya, dan terus mencari bimbingan, hikmat, dan rezekinya. Ketika kita bertekun dalam doa, kita mengembangkan keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan, dan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak-Nya, sehingga memungkinkan Tuhan untuk membentuk dan mengubah kita sesuai dengan tujuan penebusannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam hidup kita, doa yang tekun dan gigih harus menjadi disiplin rohani yang penting, yang menopang dan semakin memperkuat iman kita.